Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan video pembelajaran. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai materi matematika bangun tua dengan menggunakan model pembelajaran inquiry dengan pendekatan saintifik. Adapun sintaknya adalah kedua dan yang ketiga dan yang keempat. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa bersama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan minggu lalu, apakah kalian masih ingat materinya apa? Tidak, Bu. Oke, ada yang lain? Ada yang tahu? Saya, Bu. Kemarin kita membahas tentang jenis dan sifat bangun datar. Iya, betul. Kemarin kita membahas tentang sifat dan jenis bangun datar. Kalau kalian masih ingat, di sekitar kita kan juga banyak sekali ya bentuk-bentuk bangun datar. Nah, salah satu sifat dari bangun datar persegi adalah memiliki 4 sisi yang sama misalnya. Panjangnya ya, teman-teman. Nah, untuk materi yang kemarin kita pelajari itu nanti ada hubungannya dengan materi pertemuan kedua ya, teman-teman. Sebentar, Ibu akan bisa dilihat ya teman-teman, ini ada 3 buah gambar. Nah, kalian bisa menanggapi atau bertanya tentang gambar tersebut. Boleh kalian, ayo tanya. Izin menanggapi, Bu. Untuk gambar yang ke-1 dan kedua itu gambar daun dan potongan kayu. Dan untuk gambar yang ketiga itu bangun datar berbentuk segitiga, Bu. Ada yang lain? Bu, izin menanggapi untuk gambar 3 ada 3 sisi, untuk gambar 1 dan 2 kurang tahu Ibu. Jika segitiga itu atau gambar 3 itu kan bisa dihitung luasnya secara ini ya mudah. Nah, kalau untuk gambar 1 sama gambar 2 itu gimana? Ada yang tahu? Izin menjawab Ibu, itu bangunan datar takbaraturannya. Untuk gambar kayu mungkin kita bisa mengira berapa luasnya Ibu. Iya betul, karena beberapa benda di sekitar kita itu bisa dilakukan atau bisa kita mencari luasnya itu secara mudah ya, kayak segitiga ataupun jam dinding. Jam dinding kan ada berbentuk lingkaran gitu. Nah, itu bisa dicari luasnya kalau kita mengetahui diameter ataupun jari-jarinya. Itu bisa kita ketahui ya dengan rumus dan itu mudah. Nah, kalau untuk gambar 1 dan gambar 2 ini gambar daun ataupun potongan kayu yang ada di sekitar kita itu harus ada atau kita lakukan dengan metode pengisaran. Tujuan pembelajaran kali ini itu agar kalian mengetahui konsep bangun datar tak berukuran serta menjelaskan gabungan dari bangun datar sama mengidentifikasi masalah bangun datar tak berukuran dan menghitung luas bangun datar tak berukuran. Silahkan kalian membentuk kelompok masing-masing 3 anggota ya. Tadi kan Ibu sudah membagikan LKS. Nah, kalian bisa baca di situ tentang materi yang akan nanti kita bahas. Baik, Bu. Apa yang kalian dapatkan dari baca LKS tadi? Ibu, jika kita ingin menghitung luas daun dan potongan kayu, kita dapat menaksirnya dengan petak. Izin bertanya,
Kalau untuk satuannya itu pakai sentimeter atau apa? Iya betul, apa yang dikatakan Tauhid. Kalau misal kita mau mencari atau mengisahkan benda di sekitar kita, kayak tadi yang kita lakukan ada papan kayu ataupun daun. Nah itu bisa kita menggunakan bumbu penta. Nah nanti di situ kita bisa tahu berapa satuannya. Nah untuk pertanyaan yang kedua itu kalau untuk satuannya sendiri pakai satuan karena pengisaran, jadi pakai satuan. Misal untuk daun itu ada 13 kotak, jadi 13 satuan segitu. Ibu izin bertanya kembali untuk gambar yang nomor 2. Apabila tidak memenuhi setengah unit satuan, itu gimana Bu? Kalau misal untuk kita menghitung pengisaran dari daun ataupun papan kayu dan tidak menempati 1/2 dari unit yang satunya itu, maka tidak dihitung gitu. Kalau bisa menempati lebih dari 1/2 akan dihitung dari 1. Baik Bu. Oke, waktunya habis ya. Ibu tunjuk kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Nanti yang lainnya bisa menanggapi. Oke, silakan kelompok 2. Baik teman-teman, jadi di sini kami akan menjelaskan dari soal yang ada di depan. Baik, yang pertama adalah segitiga, yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi sama dengan 1/2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 6 cm persegi. Yang kedua ada luas persegi, yaitu sisi kali sisi sama dengan 6 dikali 6, yaitu 36 cm persegi. Ada yang ketiga luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar sama dengan 4 cm dikali 2 cm sama dengan 8 cm. Jadi jumlah luas dan bangun satu yaitu luas segitiga ditambah luas persegi ditambah luas persegi panjang sama dengan 6 ditambah 36 ditambah 8 sama dengan 50 cm persegi. Baik, di sini saya ingin menjawab yang nomor 2. Di sini ada luas 1 sama dengan 1/2 pm kuadrat sama dengan 1/2 dikali 22 per 7 dikali 7 kuadrat sama dengan 77 cm kuadrat. Luas kedua sama dengan sisi kali sisi sama dengan 14 kuadrat sama dengan 196 cm kuadrat. Luas ketiga sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi sama dengan 1/2 dikali 14 dikali 10 sama dengan 70 cm kuadrat. Jadi jumlah luasnya adalah 77 ditambah 196 ditambah 70 sama dengan 147 ditambah 196 sama dengan 343 cm kuadrat. Izin menanggapi Bu dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, untuk gambar yang segitiga itu alasnya 6 cm bukan 3 cm. Kalau 3 cm itu kan 1,5 alas Bu. Dan untuk jawaban yang B, 12 satuan dan 6 satuan, karena angka itu tadi yang dihitung lebih dari 2 unit yang tadi. Iya betul, apa yang dikatakan kelompok 1, kalau misal kita menghitung satuan
satu bangun ya, maaf tadi bukan satuan tapi satu bangun terlebih dahulu baru dijumlahkan. Kalau itu merupakan gabungan dari beberapa bangun, kayak mungkin setengah dari lingkaran atau persegi panjang gitu, nanti dihitung satu-satu baru dijumlahkan. Nah, untuk yang pertanyaan kedua itu boleh ya, kalau misal mau digambar sesuai apa yang kalian tahu, apa yang kalian mudah dulu, seperti itu boleh. Nanti kalau misalnya hitungannya benar, nanti apa jumlahnya itu akan sama. Nah, oke, Ibu luruskan ya. Untuk yang gambar pertama itu kan ada gambar segitiga, gambar persegi, dan persegi panjang. Nah, untuk segitiganya kan tadi gambarnya gini. Ini. Terus ini 4, sini 3. Nah, berarti untuk alatnya itu ada 10 persegi gitu. Terus gitu. Dari sini ke sini kan 10. Ya benar. Tuh. Berarti kalau ini 3, ini persegi, berarti di sini juga 3. Jadi untuk alasnya itu yang betul itu 6. Jadi bisa ditulis 1/2 dari 6 dari 4. 12 cm ya. Jadi ini bisa jadi 12. Terus jadi jadi penjelasan ini tadi ada yang masuk kurang paham atau mau ditanya kembali? Bro, bertanya, jika kita disuruh hitung luas yang diarsir itu gimana? Ya, untuk yang diarsir ya dari dua gabungan atau bangun datar yang tidak berat-berat. Ya, sama soalnya. Yang diarsir ini jadi kita cuma menambahkan luas ini sama luas ini. Nah, kalau rumus setengah lingkaran tadi kan udah ya sama tuh, jadi luas setengah lingkaran. Nah, 1/2 I kuadrat 1/2. Ini kita pakai yang 3,14 N. Ini kalau segini berarti kan dia 20 itu diameter ya. Kalau untuk N-nya berarti setengah dari diameter. Belum. Nah, kita operasi. Jadi 1/2 plus 10 berarti komanya hilang. Hilang Mbak. 3, 1, 4. Nah, 3, 1, 4 dari 2, 1, 5, 7 meter. Nah, untuk bangun kedua berarti ini ya, kan ini diarsir juga. Berarti ini segitiga rumusnya luas segitiga. 1/2 dari alas dari bibir. Terus 1/2 alasnya 12 ya, kan dari sini loh. Ini 20, maaf 20. Terus untuk tingginya ini. Ini kan sama ya, jajar. Berarti dia otomatis tingginya sama. Coret aja 20. Kan berarti 60. Nah, ini yang 157 ditambah 60. Untuk yang diarsir luas arsir. Ini 150 C. 157 ditambah 60. Berapa tuh? Bukan belum. 67. Jadi 7. Belum 1, 2. Jadi 217 jadinya yang diarsir. Seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan kembali? Jangan dulu.
Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk kesimpulan hari ini berarti kita bisa menghitung luas dari bangun ataupun benda-benda kita seperti daun, telapak tangan ataupun papan kayu itu menggunakan kisaran. Nanti dibedakan ke kontak-kontak atau huruf berbentak. Nah, nanti bisa dihitung dengan satuan itu satuan, kayak misal 6 satuan. Kalau misal benda yang sekitar kayak jam dinding atau yang segitiga itu kan udah ada rumusnya. Jadi nanti untuk satuannya bisa sentimeter, sesuai dengan nah untuk gabungan dari beberapa bangun kata itu nanti kita hitung satu-satu, terusan jumlahkan kembali. Ini info yang bisa disimpulkan. Untuk materi minggu depan itu tentang volume bangun 2. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih sudah menonton.